Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan membawakan topik berjudul Integrasi Nasional. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Cecep Hilman MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Intanawa Nurhana dengan NIM 216100115. Perkenalkan, nama saya Ernad Yayuniar dengan NIM 2161000068. Nama saya Muhammad Bifal Saipul Hikmat dengan NIM 2161000060. Perkenalkan, nama saya Berlin Siti Hardianti, nomor NIM 2161000050. Perkenalkan, nama saya Salja Nur Fatimah dengan NIM 21610063. Pengertian integrasi nasional. Istilah integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi adalah pembauran atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nasional adalah kebangsaan yang bersifat berdiri sendiri. Dan integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang dapat. Di sini saya akan memaparkan materi pengertian integrasi nasional menurut beberapa ahli. Baik, menurut Hamid 2016, integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan. Bersama sebagai suatu bangsa, integrasi nasional merupakan masalah yang dialami oleh semua negara atau nasional yang ada di dunia. Yang berbeda adalah bentuk permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, menurut Suhadi dan Sinaga tahun 2006 menyatakan bahwa integritas nasional sebagai upaya penyatuan berbagai aspek sosial budaya bangsa ini harus dapat menjamin adanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai satu bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya integrasi. Masyarakat yang terintegrasi dengan hak merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan, persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi konflik dalam suatu integrasi. Jika ditanya pentingnya integrasi itu penting dalam suatu negara. Karena sebagai bentuk persatuan unsur-unsur yang berbeda. Karena Indonesia itu sendiri mempunyai banyak keragaman suku, keragaman agama, dan juga keragaman sosial budaya. Nah, dalam integrasi juga diperlukan dukungan dalam masyarakat. Jika suatu negara kegagalan dalam berintegrasi, maka kegagalan juga negara dalam membangun kejayaan suatu bangsa dan juga negara. Dalam sejarah Indonesia juga, pada abad ke-20 terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda tersebut yaitu hasil dari rumusan-rumusan pemuda-pemudi pada saat Kongres Pemuda II. Nah, inti dari rumusan-rumusan tersebut yaitu bertanah air satu,
berbangsa satu, dan juga berbahasa satu. Inti dari rumusan tersebut untuk memajukan dan juga menyatukan penduduk untuk menjadi persatuan dan juga kesatuan. Nah, Sumpah Pemuda juga menjadi salah satu tolak punggung dalam membangun suatu integrasi nasional. Selanjutnya, saya akan membahas ragam integrasi nasional. Yang pertama, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Kedua, ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat, adanya saling ketergantungan, menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antara keduanya. Misalnya peraturan, norma, dan prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Terima kasih. Baik, materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, masih tentang ragam integrasi nasional. Integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, ras. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu bangsa. Nah, dari video tersebut kita dapat amati bahwa integrasi nasional itu penyatuan atau penyesuaian unsur-unsur yang berbeda. Unsur-unsur yang berbeda tersebut yaitu perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk memajukan integrasi nasional itu dimulai dari diri kita sendiri dan juga membiasakan kepada orang lain untuk saling menghormati dan juga saling menghargai. Berdasarkan materi yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya integrasi nasional itu memuat makna penyatuan visi dan misi suatu bangsa dari perbedaan kepentingan masing-masing anggota masyarakat. Integrasi nasional ini dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan.
Integrasi nasional ini sangat penting karena Indonesia sendiri mempunyai banyak keragaman suku, agama, budaya, dan bangsa. Integrasi juga mempunyai ragam jenis integrasi, yaitu antara lain integrasi politik, integrasi ekonomi, dan juga integrasi sosial budaya. Baik, pemaparan materi telah disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.